Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita, setiap kehidupan kita untuk kita datang pada Tuhan. Sore hari ini mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Maka saatnya sore hari ini kita buka hati supaya Tuhan berkuasa lewat Roh Kudus-Nya. Buka hati seluas-luasnya, izinkan Roh Kudus masuk di dalam setiap kehidupan kita, sehingga pujian penyembahan yang kita naikkan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Maka urapi setiap kami, biarlah kami bisa memberi yang terbaik, memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, berikan gairah atas kami Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Segenap hati katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa,
Ku cinta, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa ya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan, kami muliakan Yesus Tuhan. Allah kami, Raja kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Yesus namanya. Shanaya rala papa sikirala bala bala takayamu. Shanaya rala bala 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 takayamu. Shanaya rala bala bala papa sikirala bala 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 takayamu. Shanaya rala papa sikirala takayamu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami muliakan nama Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan, Engkau termulia. Shanaya rala papa sikirala takayamu. Shanena takayama masikirala bala 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 takayamu. Shirena yarala bala 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 takayamu. Shirena yarala bala bala takayamu. Shirena yarala papa papa shirena yarala bala 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 takayamu. Haleluya, haleluya. Kudus kuduslah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kudus mulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Shanaya rala bala 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 takayamu. Shanaya rala bala 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 takayamu. Shikirala bala 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 takayamu. Shirine yarala baba 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 shirine yarala bala takayamu. Haleluya, haleluya. Shikirala bala 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 baba baba takayamu. Shirine yarala bala bala takayamu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami sanjung, kami sembah Engkau Tuhan.
Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau luar biasa ya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saja untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kata, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, layak terima pujian, layak terima pengagungan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Shana yara la bala bala takayamu, Shana yara la bala bala takayamu. Haleluya, haleluya. Yesus termulia, Yesus Engkau ajaib perkasa, Raja di atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Shana yara la bala 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 takayamu, Shana yara la bala 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 takayamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus besar termulia, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Shikirala bala 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 takayam, Shanayarala bala bala takayam. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, nama-Mu besar termulia, ajaib Engkau Tuhan. Shikirala bala 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 takayam, Shanayarala bala bala takayam, Kinayarala bala 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 bala. Shididididididididala bala 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 takayam, Shididididididayarala bala 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 takayam, Shidikiyarala baba 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 takayamu, Shikinayarala baba 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 baba, Shikirala bala bala bala, Shikirala bala bala takayam. Shani na ni na ni na ni na na na, Shikirala bala bala takaya. Haleluya. Shikirala bala bala takaya, Shikirala bala 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 takaya. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang mulia, sungguh Engkau Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami penuh ucapan syukur, ini hati kami penuh ucapan syukur atas setiap kehidupan kami. Engkau sediakan yang terbaik, Engkau sediakan yang teristimewa, karena kami adalah anak-anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, datang dan bertata, datang dan bertata dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Kami rindu Engkau datang dan bertata di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ada semangat? Amin. Amin. Dia datang dan bertata di tempat ini. Amin. Amin. Pelukis cakrawala.
pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Great is our God. Dia datang dan bertata. Ada kuasa, ada mujizat di tempat ini. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat di tempat ini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Datang bertata di tempat ini Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahannya yang luar biasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku,
Mazmur dan keselamatanku, ya penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, tetap Engkau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Ya yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Ya Raja di atas segala raja, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Segala kebaikan Tuhan telah kita nikmati, kita rasakan di tahun 2022. Kita percaya di tahun ini 2023, di firman yang ditepan, Tuhan yang akan mengokohkan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang nama lain selain Tuhan, yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Hanya Kau Tuhan penolongku.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Saya ujang untuk bangkit berdiri sekali lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja menyatakan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Waktu dan tempat kami silakan buat Bapak Gembala. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
hidupku ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Ajaib haleluya. nama-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus Kristus Raja, Pujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas terpujilah segala raja. nama-Mu, Yesus. Haleluya, Haleluya. Engkau baik Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan, Kau layak dipuji, Engkau Kau dahsyat, layak disembah, nama Kau di atas layak segala ditinggikan, nama. diagungkan. Yesus Kristus Tuhan, Haleluya. haleluya. Shana ya Yaralama Yamashida Rama 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 Yaralama Rama Rama Yaralamu Yaralama Shama Rama Haleluya, Shri Yaralama Giralama Yaralama Rama Uralama Shana Maralama Uralamu Yaralama Giralama Yamu. terpujilah nama-Mu Tuhan, Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Haleluya, Tuhan. haleluya, haleluya. Kirana lama, yara lama, kirana lama, 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 yara lama, lama, lama. Shana ya rala baba baba. Haleluya. Kekal sampai selamanya. Biarlah Roh-Mu lebih lagi bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan bahwa setiap kami masuk di kedalaman hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dan buat setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada sore hari ini. Tuhan, biar belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, perkenanan-Mu Tuhan turun bagi setiap kami semua sore hari ini. Bapa, kami rindu mendengar Engkau berbicara, bersabda, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar Tuhan, kami perlu tuntunan, pimpinan, arahan dan petunjuk-Mu, agar perjalanan hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu dan tahun-tahun kami yang akan kami lalui di tahun yang baru ini 2023 ini Tuhan, semakin kuat, semakin teguh, tidak tergoncangkan oleh karena kondisi apapun juga, karena kami sedang berada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara, Engkau bersabda, Engkau sungguh-sungguh Tuhan membuat kami mengerti. Tolong kami, mampukan kami mengerti setiap didikan, ajaran, petunjuk Tuhan sore hari ini. Mampukan kami untuk kami benar-benar memahami, dan kami benar-benar merendahkan hati diri kami untuk kami mau dididik, diajar oleh Tuhan, yang pada akhirnya setiap kebenaran firman akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkuasa beracara atas kami semua. Tuhan terus tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah.
Jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok perapi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, seluruh keberadaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima, mendengarkan firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin mengenai tahun yang tidak tergoncangkan, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi tema kita pada tahun ini, tahun yang tidak tergoncangkan. Nah, kemarin kita sudah belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Tetapi kemarin kita telah membaca mulai dari ayat yang ke-14. Nah, hari ini kita akan belajar banyak gitu ya Bapak Ibu Saudara dari Ibrani pasal yang ke-12 ini nanti. Nah, kemarin kita baca di ayat yang ke-14 seperti ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, hari ini kita akan lebih fokus lagi belajar mengenai kekudusan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Karena ini menjadi hal yang sangat penting. Dalam firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin seorang itu bisa melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa ada di dalam kerajaan tak tergoncangkan itu yang dimiliki oleh Tuhan bila ternyata kita nggak bisa ngelihat Tuhan, kita nggak bisa ngerasain Tuhan, kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan, istilahnya seperti itu. Maka perlu sekali kita ada di dalam kekudusan supaya kita bisa ngelihat Tuhan, kita bisa melihat karya-karyanya dalam hidup kita, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, dan pada akhirnya itulah yang membuat kita bisa berada atau bertahan dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Olehnya kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana sih caranya jaga kekudusan itu. Nah, kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 12 ini. Kita akan mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang pertama ini. Hari ini kita tidak akan pelajari seluruh ayat ini, kita tidak akan kupas semuanya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai hal ini dalam kaitannya bagaimana cara kita menjaga kekudusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah di bagian awal kita membaca, karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita renungkan terlebih dahulu adalah begini. Ketika seseorang, ini anggap saja orang lain, berita kita sudah banyak dengar. Ketika orang mau berbuat jahat, atau ketika seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan, mungkinkah dalam logika manusia sederhana ya, mungkinkah seseorang akan berbuat jahat dengan terbuka? Maksudnya tanpa tersembunyi, tanpa disembunyikan. Orang melakukan kejahatan ya begitu saja melakukan kejahatan. Tidak ada kan? Rata-rata manusia yang melakukan kejahatan, para pelaku-pelaku kriminal akan selalu melakukan tindakan kejahatannya itu secara tersembunyi. Kenapa? Karena dia tahu itu jahat. Karena dia tahu itu tidak benar. Karena hati nuraninya setidaknya berkata, itu salah, itu melanggar hukum. Makanya orang melakukan kejahatan itu dengan sembunyi. Tetapi sebaliknya, gitu kan? Ya, sebaliknya. Kalau orang tidak melakukan kejahatan, sesuatu yang biasa-biasa saja, ya dia kan tidak akan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, kata saksi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Itu dalam teks bahasa dari ayat ini, bahasa aslinya dituliskan marturon itu atau martusin. Kata dasarnya marturia itu adalah murid, artinya murid. Dari sinilah muncul kata martir, orang yang mati. Nah, saksi itu sebenarnya siapa kalau menurut Ibrani 12 ayat 1? Ternyata mereka itu adalah yang teladannya telah membuktikan kekuatan dan kesejatian iman mereka kepada Kristus dengan menjalani kematian yang kejam. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gambaran mengenai siapa saksi itu. Ibarat kata nih, kita sedang berlomba, manusia yang masih hidup ini sedang ada di sebuah stadion yang kursinya kan keliling gitu kan saudara, modelnya keliling. Dan semuanya itu adalah para martir yang menyaksikan kita sedang berlomba dalam iman itu, kita yang sedang melakukan pertandingan iman itu disaksikan oleh siapa? Penontonnya itu, gitu ya, karena ini bisa diterjemahkan dengan kata penonton. Penontonnya itu siapa? Para martir. Ibarat kata ini saya gambarkan, ya, ada Petrus di sana, ada Yohanes di sana, gitu kan? Ada Daniel di sana dan seterusnya. Mereka-mereka yang telah mendahului dan yang telah menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ya sebut saja misalnya kalau pengen menggambarkan lebih jelas siapa saja, Ibrani 11 gitu kan. Di sana dimulai di pahlawan-pahlawan iman itu kan disebutkan semuanya mulai dari Habil, Abraham dan seterusnya. Mereka itulah yang sedang nonton gitu loh saudara. Menyaksikan pertandingan iman kita. Nah tadi sudah saya singgung. Orang melakukan kejahatan pasti sembunyi. Berarti enggak kepengin. Sementara sesungguhnya yang terjadi adalah kita ini sedang dilihat. Sekali lagi, tadi saya singgung bahwa di depan kalau orang melakukan kejahatan biasanya disembunyiin. Enggak kepengin ada orang lain tahu. Padahal kalau kita sedang ditonton, disaksikan oleh tokoh-tokoh iman yang ditulis dalam Alkitab itu. Ya tidak hanya berhenti sampai di situ saja, masih banyak yang lain yang tidak ditulis dalam Ibrani pasal 11 sebagai tokoh iman. Artinya Bapak Ibu Saudara, semua perilaku kita di dalam dunia ini sedang disaksikan oleh mereka. Ayat dalam bahasa ini bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya secara bahasa rohaninya gak mungkin ada yang bisa tersembunyi. Kenapa? Ada para saksi, ada orang-orang yang sedang menonton, ada pahlawan-pahlawan iman yang sedang melihat perjalanan iman kita. Saudara bisa bayangkan bahwa kalau pada akhirnya ada banyak yang melihat, sadari bahwa gak mungkin kita bisa melakukan dosa. Bukan gak mungkin, maksud saya harusnya kita jadi malu gitu kalau kita melakukan dosa. Kenapa? Ada banyak penonton yang sedang menyaksikan kita gitu loh saudara. Nah beda seperti yang tadi saya bilang. Kalau orang ngerasa gak ada yang lihat, ya mungkin orang akan akhirnya berbuat dosa. Tapi ini banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Gak bisa. Kita malu kalau mau melakukan dosa. Kenapa? Ada Abraham yang melihat kita. Ada Habil yang melihat kita, ada Musa yang melihat kita, ada Petrus, Yohanes, murid-murid Yesus, rasul-rasul yang lain yang sedang melihat kita. Dan bahkan ada Bapa di surga sendiri yang sedang melihat kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak saksi, kita sadar, oh iya, aku harusnya malu kalau aku melakukan dosa. Tadi konteksnya kan menjaga kekudusan. Jadi aku malu kalau aku gak hidup kudus gitu loh saudara. Aku malu kalau aku enggak menjaga kekudusan hidupku. Aku malu. Kenapa ada banyak yang menonton aku? Enggak hanya Bapak di surga sendiri yang melihat aku. Ada banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi. Jadi bahasa saya nih, semua mata sedang mengarah kepada kita. Kalau kemudian kita disaksikan banyak orang, mungkinkah seseorang akan berani melakukan dosa? Mestinya tidak. Mestinya tidak. Nah bahasa saya akhirnya kecuali orangnya enggak tahu malu. Dilihatin banyak orang,
melakukan tindakan-tindakan yang jahat di mata Tuhan. Melakukan tindakan-tindakan yang berdosa di mata Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang yang melihat kita, menyaksikan pertandingan dan perjalanan iman kita. Maka mari ini menjadi motivasi, menjadi dorongan buat kita untuk iya, aku harus jaga hidup dalam kekudusan. Yang sepakat katakan haleluya. Jaga hidup dalam kekudusan. Jaga hidup dalam kekudusan. Kenapa? Banyak yang lihat, Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak saksi. Ada begitu banyak orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang sedang menyaksikan kita. Nah, di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, mari kita semangat untuk menjalani pertandingan iman kita ini, untuk menjalani perjuangan iman kita. Kenapa? Ada banyak yang mensupport kita. Para pahlawan iman itu sedang meneriaki kita, ayo kamu bisa, teruslah berjuang. Mereka sedang berteriak, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada kita semua. Terus maju, terus melangkah, terus berlari, terus berjuang. Karena mereka sedang menyaksikan kita, memberikan semangat kepada kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari ada begitu banyak pahlawan iman bagaikan awan yang mengelilingi kita tadi, yang sedang nonton kita, yang sedang menyaksikan kita. Semangat jalani hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Semangat jalani hidup dalam kekudusan. Karena ada banyak orang yang melihat kita. Sesungguhnya demikian. Sesungguhnya demikian. Jadi enggak hanya Tuhan saja yang lihat kita, tetapi ada banyak pahlawan iman yang sedang menonton kita. Ketika kita hidup dalam dunia, menapaki perjalanan iman kita, sedang menapaki perjuangan iman kita, mereka sedang melihat semuanya. Maka yang pertama harus semangat, karena mereka sedang support kita. Amin. Yang kedua, jaga tenanan, sungguh-sungguh, supaya kita enggak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sekecil apapun, sekecil apapun, kita mestinya malu, kita mestinya takut. Bukan karena pahlawan-pahlawan iman itu kita takut. Takutnya harus kepada Tuhan. Tapi mereka pahlawan-pahlawan iman ini sedang nonton gitu loh saudara. Jadinya ada perasaan, kalau aku melakukan pelanggaran, aku melakukan dosa, aku gak jaga kekudusan, malu dong rasanya, gitu kan saudara. Jadi mari jaga hidup kita sungguh-sungguh dalam kekudusan kita, karena ada banyak saksi yang sedang melihat kita. Yang berikutnya tadi ada kalimat, tanggalkan semua beban. Marilah kita menanggalkan semua beban. Marilah kita menanggalkan semua beban. Yunaninya okos. Okos itu dalam terjemahan bebasnya rintangan atau halangan. Nah, perhatikan arti katanya, definisi kata okos itu Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunaninya itu sesuatu yang menonjol, gitu kan? Apapun yang menonjol, sebuah tonjolan, atau ada sesuatu seperti genangan curah, sesuatu yang tercurah. Lah beban itu massa, ada berat, ada beban, ada massa itu apa ya? Ya itu ukuran berat gitu ya, yang bisa merintangi, bisa menghalangi. Tetapi saya membayangkannya begini loh Bapak Ibu Saudara. Kadang ada orang yang memahami kata rintangan, halangan itu menjadi sesuatu yang besar. Misal kata nih, kita di sebuah kampung, kemudian gangnya sedang diperboden, dikasih kayu yang melintang sehingga kita tidak bisa lewat. Itu disebut halangan, rintangan, gitu kan? Tapi karena di sini definisinya ternyata tidak yang seperti itu. Sebuah tonjolan, benjolan, itu bisa menjadi sebuah rintangan. Jadi kemudian saya membayangkannya mirip seperti misalnya kalau kita sedang ada di jalan kampung, diberi yang namanya polisi tidur. Orang biasanya akan memperlambat kecepatan kendaraannya ketika dia akan ketika dia akan
melindas polisi tidur itu. Orang tidak justru menambah kecepatan, gitu kan? Ketika ada polisi tidur. Nah, maksudnya begini, apakah rintangan itu benar-benar membuat kita berhenti? Tidak. Kita tetap bisa melompatinya atau melewatinya. Perjalanan itu akan terus berjalan, tapi karena ada polisi tidur, jadi lambat. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Halangan rintangan itu bukan sesuatu yang benar-benar seperti palang yang membuat kita nggak bisa maju, akhirnya harus putar. Enggak, bukan yang membuat kita berhenti. Bukan. Halangan itu sesuatu yang memperlambat perjalanan. Beban, tanggalkan beban adalah semua yang bisa memperlambat perjalanan hidup kita. Dalam konteks kekudusan, ternyata beban ini bisa membuat kita jadi cemar. Beban ini bukan dosa. Bukan dosa. Maksudnya bukan dosa secara langsung. Tetapi itu sesuatu yang memperlambat perjalanan kita, kemajuan iman kita, kemajuan rohani kita. Sebuah benjolan, gundukan yang tetap bisa kita lewati. Sehingga kita tetap Kristen sampai mati. Sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan sampai mati. Tapi benjolan itu, tonjolan itu memperlambat perjalanan kita. Dan itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara mesti hati-hati. Katakan sama-sama, hati-hati. Amin. Amin. Firman Allah kalau ngomong jangan mencuri. Mencuri itu pasti dosa. Tapi bagaimana dengan misalnya keterlambatan, ketidakdisiplinan, kemalasan, penundaan terhadap sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Itu bisa jadi benjolan-benjolan yang memperlambat perjalanan. Harusnya sudah sampai di sana, karena ada benjolan atau polisi tidur, bahasa saya tadi begitu, akhirnya jadi lambat. Mestinya sudah sampai di sono, kita belum nyampe. Itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Makanya kata firman, tanggalkan beban-beban itu. Benjolan-benjolan yang bisa memperlambat. Jadi kalau saya membayangkan, maka yang disebut kekudusan dalam konteks ayat ini, itu jalan yang rata, mulus, tanpa ada sesuatu apapun yang merintangi. Bahkan genangan air, sesuatu yang bisa dicurah, tertumpah, yang nanti bisa meleseti misalnya begitu. Atau ya sama saja, intinya memperlambat sebuah perjalanan. Genangan. Ketika ada genangan air, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara pernah mencoba merasakannya atau tidak. Tapi coba dengan kecepatan yang sama, Bapak Ibu Saudara lewat pada sebuah jalan yang ada genangan air. Secara mungkin terasa atau tidak saya tidak tahu, tapi saya pernah mengalaminya, itu pasti perjalanan akan jadi lambat. Begitu nabrak air jebret begitu, itu pasti akan, kecepatan pasti akan turun. Kecepatan pasti akan turun. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kalau kata orang-orang itu saya sih nggak tahu. Kalau di jalan tol waktu hujan jangan pernah nambah kecepatan, walaupun nampak seperti sepi. Kenapa? Pada saat kecepatan tinggi ada genangan air, itu bisa seperti jadi batu. Air itu bisa seperti jadi batu, sehingga kemudian ketika pas nabrak ada genangan air, kecepatan tinggi, itu dia akan dek dan justru akan terpelanting. Genangan air itu memperlambat. Jadi bukan sesuatu yang membunuh, mencuri, seperti yang 10 hukum Taurat itu katakan. Mungkin yang tidak seperti itu, tetapi yang tadi sudah saya singgung, tidak disiplin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu tanggalkan. Itu beban, dan yang membuat hidup kita menjadi enggak kudus sama Tuhan. Olehnya semua kita yuk mulai belajar tepat waktu. Ibadah jam 5 dimulai sebelum jam 5 sudah hadir untuk kemudian terkoneksi dengan Tuhan. Para pelayan ada kewajiban 30 menit sebelum ibadah harus sudah datang untuk ikut berdoa. Setiap Jumat ada doa dan latihan. Hadir. Karena Anda enggak disiplin, itu sama dengan ada benjolan.
tonjolan yang bisa membuat perjalanannya nggak berjalan lancar. Dan itu menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena sesuatu yang memperlambat. Nah, masih akan ada banyak lagi hal-hal yang menghambat, memperlambat perjalanan. Urusan kerjaan, urusan sekolah, les dan lain sebagainya, urusan keluarga, rumah tangga, urusan anak dan lain sebagainya. Bisa memperlambat seseorang dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab. Tapi saya nggak mau menghakimi. Intinya adalah kalau Anda ngerasa karena itu menghambat perjalanan. Loh Pak, tapi itu kan pelayanan juga kepada keluarga. Pak, itu kan juga tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Pak, itu kan sesuatu yang juga harus saya selesaikan. Iya betul. Makanya perlu hikmat dan berdoa. Bahkan peperangan. Semua yang menghalang-halangi aku dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, itu artinya penghalang. Titik di situ. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Tuhan tolong aku supaya aku bisa melakukannya, supaya aku bisa menjalankannya. Lepaskan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam mengambil sebuah keputusan harus benar-benar direnungkan dan didoakan. Harus benar-benar direnungkan dan didoakan. Supaya apa? Ini tidak menjadi jerat, menjadi tonjolan, atau menjadi sesuatu yang menggenang, yang bisa memperlambat perjalanan kita. Jangan dianggap sepele. Maksudnya begini, mohon maaf, bagi siapa saja yang merasa terlambat itu enggak apa-apa, maklumlah, wong namanya juga hujan misalnya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, Tuhan bukanlah orang yang suka telat. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara mesti ingat itu. Hujan mungkin, karena hujan jadi terlambat. Ya, memang terlambat. Tapi buat kita yang datangnya jadi terlambat, jangan dianggap itu sebagai sebuah yang biasa. Biasa dong hujan, gitu kan saudara. Jangan dibiasakan. Terlambat itu menjadi tidak kudus, karena itu beban yang harus ditanggalkan. Maka apa yang harus dilakukan? Tuhan ampuni aku terlambat nih. Itu loh saudara. Sehingga kita jadi sadar, oh ya aku nggak boleh. Berarti kalau musimnya begini aku harus berangkat lebih awal. Nek biasanya mungkin berangkat jam 4, ya ini sekarang berangkatnya setengah 4, misalnya begitu. Karena nggak tahu situasi di jalan nanti hujan atau tidak, misalnya kan. Ini hanya contoh Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah upaya, usaha dalam rangka menanggalkan beban. Diatur. Misalnya nih ada anak yang harus ngerawat orang tuanya karena sakit. Gitu kan? Sakitnya sudah memang nggak bisa ditinggal misalnya, atau bisa ditinggal tapi harus diatur ini dan itunya. Kan tidak bisa kita punya alasan kepada Tuhan. Tuhan tetap Tuhan tahu bahwa aku harus merawat ibuku. Nek tak tinggal engko piye? Padahal aku kudu kebaktian, misalnya aku kudu pelayanan, aku kudu mangkat doa, aku kudu latihan dan lain sebagainya. Tuhan akan bisa atur segala sesuatunya kecuali orang itu nggak percaya. Karena buat saya Tuhan bisa atur segala sesuatunya sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan maksimal. Tanggung jawab kepada orang tua, ngerawat orang tua tetap bisa dikerjakan. Tanggung jawab di gereja untuk melakukan banyak hal juga tetap bisa dikerjakan. Tuhan bisa bukakan jalan, yang percaya katakan amin. Bisa bukakan begitu rupa jalan untuk orang melakukan semuanya dengan maksimal. Mengapa? Karena Tuhan yang ngasih kepercayaan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan yang ngasih kepercayaan. Kepercayaan untuk merawat orang tua, kepercayaan untuk melakukan bagiannya di pelayanan di gereja. Dan tidak mungkin Tuhan benturkan sesuatu supaya kita jadi tidak melakukan hanya salah satunya. Enggak mungkin. Itu hanyalah ujian untuk kita mulai belajar ngerti isi hati Tuhan gimana. Nah, persoalannya seringkali kita sudah ngasih keputusan di sini. Aku tak ini saja, aku tak itu saja. Sebelum didoakan, sebelum dimintakan petunjuk kepada Tuhan. Tapi yang jelas adalah kalau itu sesuatu yang merintangi, memperlambat perjalanan kita,
itu akan menjadikan kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Ini kan firman yang bilang, saudara, bukan saya. Suatu benjolan, hampir mirip seperti ini bahasa saya tadi gitu ya, seperti polisi tidur di jalan, memperlambat, tetap bisa, tetap ke gereja, tetap pelayanan, tetap melakukan bagiannya di hadapan Tuhan, untuk keluarganya juga dia tetap berjalan, tetapi ada pengereman, ada memperlambat langkah di sana. Dan itu sesuatu yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Olehnya semua kita yuk mulai belajar hal-hal apa saja sesederhana mungkin, kalau itu memperlambat perjalanan iman kita, memperlambat perjuangan iman kita, mari kita tanggalkan. Makanya lebih banyak bertanya, konsultasi, sharing, berdoa kepada Tuhan supaya ngerti. Kalau ini gini gimana? Kalau itu harus bagaimana? Supaya kita jangan sampai dianggap tidak kudus di hadapan Tuhan. Ini bahaya sekali. Nah, yang sering kali orang percaya tidak sadar itu di bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Kata beban itu mereka tidak ngerti. Beban dikiranya sesuatu yang berat aja. Salah, karena kata firmannya enggak begitu. Benjolan itu adalah beban yang harus ditanggalkan. Jadi jalan kita yang kita buat itu harus benar-benar datar, lurus, tanpa ada rintangan apapun, tanpa ada hambatan apapun. Jadi kalau misalnya ini dalam bahasa pengertian kita ada benjolan, benjolannya harus dibuang. Ada genangannya yang harus dikeringkan supaya jalan itu tanpa hambatan. Kita harus tanggalkan semua itu supaya jalan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berhenti sampai di sini dulu. Nanti ayat satunya disambung, untuk yang lainnya disambung minggu depan. Tanggalkan dosa, karena tadi kalimat yang dituliskan dalam ayat 1, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dosa itu dalam konteks ayat ini ditulisnya hamartia. Tapi Bapak Ibu Saudara begini, yang mungkin sempat belajar dari YouTube dan lain sebagainya, akan ada banyak pengkhotbah mengatakan dosa itu hamartia dalam bahasa Yunani-nya. Enggak. Tidak semua kata dosa dalam terjemahan Indonesia ini dalam bahasa Yunani-nya ditulis hamartia. Enggak semua. Jadi enggak semua kata dosa dalam teks bahasa Indonesia dalam bahasa Yunani-nya tertulis hamartia. Bukan, itu salah. Hanya dalam ayat ini memang tulisan dosa itu aslinya, dalam bahasa aslinya Yunani adalah hamartia. Nah, saya seringkali menyampaikan hamartia itu yang seringkali disampaikan tentang definisinya itu meleset dari sasaran. Saya nggak tahu yang di belakang bisa baca enggak? Saya berharap bisa baca. Kalau saya dari belakang tadi sudah agak sulit. Meleset dari sasaran, tapi sesungguhnya definisinya sebanyak ini. Atau mengembara dari jalan kejujuran dan kehormatan untuk melakukan sesuatu yang salah. Ini letter luxnya bahasa Inggris seperti itu, agak enggak enak dibacanya. Nah, jadi sebenarnya tidak sekedar meleset dari sasaran saja, tapi ketika orang itu dalam kesadaran menyimpang, pergi ke tempat yang salah, meninggalkan kejujuran dan kehormatan dalam konteks Alkitab, itu adalah sebuah dosa. Nah, beda dengan beban tadi. Ini sesuatu yang benar-benar salah, gitu kan. Hukumnya berkata A, seseorang melakukan B, nah itu salah. Kalau tadi kan mungkin tidak ada aturannya yang jelas, tidak ada hukum yang berbicara, gitu kan. Tetapi itu sebuah yang memperlambat, sesuatu yang bisa memperlambat. Itu juga mempengaruhi kekudusan. Nah, kalau dosa jelas. Kalau orang melakukan dosa, itu jelas. Lah, dosa itu apa? Dosa itu adalah ketika orang justru melakukan yang salah. Menyimpang dari kejujuran, menyimpang dari kehormatan. Yang sering disampaikan adalah meleset dari sasaran. Jadi kalau orang memanah, ada sasarannya yang di tengah itu, terus kemudian ternyata anak panahnya meleset, enggak pas di tengah, itu dosa. Tetapi ternyata ada sebuah tindakan aktif. Meleset itu kan gini Bapak, saya membayangkannya begini.
Mungkin bisa berbeda dari yang panjenengan miliki, tapi tidak apa-apa. Meleset itu kan begini, saya sudah narik panah nih, anak panah nih dengan busur. Saya lepaskan, bus. Loh, saya sudah ngeker, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Saya sudah ngeker. Menurut saya ini sudah tengah. Begitu saya lepaskan, itu jadi kuasa saya enggak? Anak panah ini sudah tidak lagi dalam kuasa saya. Saya tidak bisa, saya tidak bisa lagi mengatur jalannya karena sudah terlepas dari busur yang saya pegang. Benar? Tapi ternyata yang saya lemparkan, saya panahkan, meleset. Bayangkan begini, saya lepas, sementara saya lepas, ada angin agak kencang. Bisa nyimpang enggak itu? Bisa, tapi dalam kekuasaan saya itu tidak. Tapi ternyata bukan yang begitu. Inilah saudara, mengembara dari jalan kejujuran kehormatan untuk melakukan yang salah. Ada kesadaran nek kui salah. Lah itu loh saudara. Nek meleset dari sasaran itu ada bagian di mana itu tidak dalam kuasa kita. Ya, itu juga dosa sih, gitu loh saudara. Maksud saya gitu. Itu juga dosa. Gitu loh. Saya sering kali menggunakan ilustrasinya begini. Saya pernah ngalami soalnya gitu kan. Jadi berkendara, ada rambu, ketutup pohon. Saya tidak tahu di situ ada rambu lalu lintas. Dan saya ternyata menerobos rambu itu dan salah. Gitu loh. Saya beralasan ke Pak Polisi, nggak tahu Pak kalau di situ ada rambu. Ya tidak bisa. Ada kok rambunya. Rambu-rambunya ada. Cuma ketutup pohon. Bagi saya tidak tahu. Bagi saya nggak salah. Karena saya nggak tahu. Tapi bagi hukum tetap salah. Kenapa? Ada rambu-rambunya. Nggak tahu itu bukan berarti kemudian benar. Kalau ada hukumnya, ada peraturannya, ada kebenaran yang sudah disampaikan, orang nggak tahu, itu bukan berarti kemudian nggak. Loh, aku kan nggak tahu Tuhan, kok salah? Nggak bisa. Ada hukum yang sudah tertulis. Nah, sesuatu yang mungkin tidak ada di dalam kekuasaan kita, tapi itu ternyata benar-benar meleset, itu pun tetap dosa. Tapi ini lebih lagi, kesadaran untuk menyimpang dari jalan kejujuran dan mengambil jalan yang salah, itu dosa. Jadi ternyata dosa itu enggak hanya sekedar kalau aku sengaja, tapi sing enggak sengaja pun bisa jadi dosa. Karena ada aturannya, ada kebenarannya yang tidak diketahui. Nah, kenapa enggak tahu? Kurang belajar. Atau pada saat belajar disampaikan tidak memperhatikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, belajar ketika firman disampaikan, konsentrasi, fokus. Katakan sama-sama, fokus. Amin. Jangan ditinggal begini dan begitu. Nanti kalau jadi nggak paham, jadi tidak bisa, informasinya tidak lengkap diterima, kemudian keliru menjalankan, salah melakukan, kemudian beralasan di hadapan Tuhan, aku enggak ngerti itu. Bukannya kamu enggak ngerti, kamu enggak fokus, kamu enggak perhatian sama kebenaran firman yang disampaikan. Nah, waktu bagian di situ, kamu jadi terlewat. Karena terlewat, enggak tersimpan dalam memori, enggak dikerjakan. Bukan salah kebenaran. Bukan karena enggak tahu, tapi kurang fokus dalam memperhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, momen-momen di mana kita belajar firman, ayo belajar fokus, belajar sungguh-sungguh, menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Setiap informasi kebenaran, bukan informasi ya, sebuah kebenaran yang kita terima, benar-benar bisa kita pahami dan kita lakukan. Nah, lalu ada definisi yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Menyimpang dari hukum Allah, ini jelas. Melanggar hukum Allah, menyimpang atau melanggar. Karena hubungannya dengan meleset, jadi ini dianggap menyimpang atau melanggar. Dalam, nah ini yang penting, pikiran atau tindakan. Dosa itu tidak hanya waktu orang nyolong, ngambil terus itu dosa. Merencanakan ngambil, itu juga dosa. Merencanakan, jadi itu baru muncul di pikiran, itu sudah berdosa.
Bahkan terbersit sekilas dan hilang lupa. Tapi sempat melintas di pikiran. Nonton dompet ning dalan. Wah, sini oke iki. Aku pas butuh bensin gitu kan, saudara. Misalnya nih. Terbersit aja. Wah, ditipil ya cukup apa-apa ya gitu kan. Ning ora situ aja nih. Lewat begitu. Udah lupa. Tapi sempat muncul enggak itu, saudara? Keinginan untuk ngambil. Sempat muncul enggak? Sempat. Terlintas di pikiran. Terlintas aja. Tidak jadi bertindak saja. Terlintas, tetapi itu sesuatu yang salah. Sesuatu yang melanggar hukum Allah. Itu dosa. Baru di pikiran. Apalagi kalau itu kemudian muncul dalam tindakan. Bahaya sekali. Maka Bapak Ibu Saudara mohon maaf. Yuk mulai kita belajar jaga kekudusan kita. Salah satunya adalah dengan cara membersihkan pikiran-pikiran dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang berbau dosa. Yang mau katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yuk jaga. Jadi jangan pernah ada rencana. Bahkan rencana sekalipun jangan. Karena itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Andai kata enggak sadar itu terjadi, berdoalah begini, Tuhan, hal-hal yang enggak aku sadari, aku lakukan, dan itu berdosa di hadapan-Mu, ampunilah aku. Saya selalu berdoanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang tidak aku sadari, dan itu berdosa di hadapan Tuhan, aku lakukan, Tuhan ampuni. Nah, kalau sadar itu salah, diakui. Tuhan ampuni aku. Aku tadi sudah berpikir pengen ngambil jambunya Pak Noyo itu, kan saudara. Sudah benar-benar sadar gitu loh maksud saya. Sadar bahwa itu salah. Nah, harus diakui. Sadar itu milik orang lain, tapi kepengin juga. Gitu kan saudara. Sadar itu harus diakui. Tapi yang tidak sadar juga harus didoakan. Supaya kalau memang benar-benar kita nggak tahu, kita nggak ngerti, minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada hal yang tidak aku sadari, itu dosa dan aku lakukan, Tuhan ingatkan. Kalau pada akhirnya tidak ingat pun, kita sudah berdoa seperti itu. Tidak aku sadari, tapi itu berdosa dan aku lakukan, Tuhan ampunilah aku. Yang mengerti katakan amin. Jadi penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena menjaga kekudusan. Maka tidak bisa lewat begitu saja. Sesuatu yang dalam pikiran lewat lintas udah selesai. Tidak bisa. Karena di pikiran sudah berdosa. Lah berdosa itu pengampunannya bagaimana? Diakui. Nah tapi lupa. Ya itu tadi doanya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa lewat begitu saja dan selesai. Di hadapan Tuhan tidak selesai. Karena ada hukum. Ada ketetapan, ada kebenaran yang tidak bisa dilanggar. Jadi, mari sama-sama kita mulai memahami. Untuk jaga kekudusan salah satunya jaga pikiran. Dan tentu saja tindakan, kalau tindakan kan jelas. Itu kan saudara. Apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan anjurkan, apa yang Tuhan firmankan tidak kita lakukan, itu dosa. Apa yang Tuhan larang, tetapi kita melakukan, itu dosa. Yang dianjurkan, yang diperintahkan, tidak kita lakukan, itu dosa. Nah ini belajarnya yang berikutnya, hamartia itu ada dosa kolektif. Baik dilakukan oleh satu orang atau oleh orang banyak. Nah kita ini yang agak susah, dosa berjamaah. Dosa kolektif. Makanya Bapak Ibu Saudara selalu saya mohon doanya supaya saya enggak salah mengajarkan. Saya salah ngajarin, Anda ikut yang saya ajarkan, dosa semuanya. Berdasarkan ini, ada dosa berjamaah. Nah, saya kan enggak ngerti. Nah, tadi saya sudah sampaikan, belajarnya lebih banyak. Supaya ketika ada pengajaran-pengajaran yang salah, keliru, kita mengerti, kita tahu. Tetapi
salahnya itu benar-benar salah berdasarkan firman gitu kan. Ada yang salah berdasarkan pemikiran, salah menurut pemahamannya sendiri atau benar menurut pemahamannya sendiri. Nah, ini yang juga harus perlu diperhatikan baik-baik. Baptis itu secara selam atau percik? GBIS menganutnya selam. Tapi kata asli dengan dibaptis dengan air itu tidak menunjukkan selam dan tidak selam. Tidak menunjukkan, kata itu loh ya, kata itu loh. Jangan salah, jangan salah. Saudara yang mendengar dari YouTube juga nanti jangan salah. Jadi kata itu tidak menunjukkan selam atau tidak selam. Makanya ada orang, ada gereja yang meyakini pokoknya dengan air, makanya baptislah percik. Kan gitu saudara. Nah kalau baptisnya tanpa air, ya itu yang jelas salah. Kayak gitu loh saudara. Nah tradisi, nah film-film itu sudah berdasarkan penggalian budaya, tradisi yang di survei. Zaman itu gimana nih, orang baptis itu gimana? Itu berdasarkan penelitian sehingga semua film tentang Yesus yang kita lihat hari ini, versi Matius, versi Lukas, versi Yohanes, yang terakhir yang saya tahu film Yesus itu, tapi juga ada film Yesus yang salah loh Bapak Ibu Saudara, jangan juga hati-hati, nontonnya hati-hati. Nah, itu berdasarkan penelitian baptis itu selam. Begitu. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kan tidak bisa mengatakan menurut kebenaranku. Bagiku baptis itu selam. Atau yang lain yang tidak merasa baptis harus selam berkata baptis itu enggak harus selam. Ini versinya siapa coba? Versiku sendiri. Versi orang yang mengatakan baptis selam, ya itu versinya. Versinya orang yang mengatakan baptis tidak selam, itu versinya. Tapi sama-sama dengan air. Ya yang enggak dengan air itu yang jelas salah. Nah lalu dosa atau enggak nih? Dosa atau enggak? Mana yang dosa dan mana yang enggak dosa? Ini kan yang sulit dipahami secara akal pikiran manusia biasa. Nah, kembali kepada firman Tuhan, lakukan dengan iman. Nah, kita di GBIS diajarinya baptis itu selam, dengan iman, dengan selam. Nah, mereka yang menggunakannya secara percik boleh, ya silakan. Tapi kita nggak bisa menghakimi ngawur keliru no, gitu kan? Dengan air, dibaptis dengan air. Semprot selang. Tidak di dalam air, teksnya tidak berbunyi menurut yang saya pahami loh. Nah kan sekarang pemahaman saya juga kan. Menurut yang saya tahu itu konteksnya dalam bahasa aslinya dengan air, dibaptis dengan air, tidak di dalam air. Nah itu yang saya pahami. Tapi saya tetap meyakini karena saya baptis itu harus selam dalam pandangan saya. Kenapa? Yang namanya baptisan kan penggambaran dari orang dikuburkan. Dikubur itu nggak mungkin cuma disawur lemah kan, percek kan, nggak mungkin. Dikubur itu ya diuruk, ditimbun seluruhnya sampai nggak kelihatan. Dalam konteks baptisan bagaimana? Ya dilelep ke ben ora ketok kabeh. Sak jam luwe HP gitu kan. Baru diangkat ngelotok dosane gitu kan saudara. Nah ini bercanda ya. Tapi maksud saya pemahaman saya tetap baptis buat saya mantap selam. Makanya dulu ada teman-teman atau saudara dari CSK Family yang awal-awal saya pelayanan, yang dulu baptisnya percik, kalau pengen baptis selam, ayo. Ingin ora pengen, yo rasa. Saya tidak mengatakan baptismu enggak sah. Saya enggak berani ngomong. Selama baptismu dengan air, saya mengiyakan. Kecuali baptis dengan yang lain, kan ada gitu kan saudara. Makanya dulu saya pernah menawarkannya begitu, nek pengen merasa kurang marem mau baptis selam, ayo kita yang layani. Tapi saya nggak mengatakan harus semuanya selam. Bahkan ada gereja kan yang mengulang baptisannya,
Kalau kamu masuk gereja ini, kamu harus baptis lagi di gereja ini. Nah, kemarin sudah, ndak kanggo. Wah, itu terlalu buat saya ya, maaf, terlalu menghakimi kayaknya. Dia nganggap kayaknya gereja yang lain itu baptisannya nggak resmi gitu kayaknya. Ini mungkin juga bahasa saya terlalu menghakimi juga barangkali malahan. Tapi ya itulah yang terjadi. Makanya saya mengatakan, selama baptismu dulu dengan dengan air, ya monggo, walaupun itu mungkin secara percik. Dalam pelayanan saya memang harus selam. Nah, maka yang dilayani oleh saya setelah saya pelayanan ya harus selam semuanya. Tapi yang datang, yang baptisnya dulu dengan percik, kalau engkau sudah yakin mantap di situ ya sudah. Karena Alkitab mengajarinya bukan dalam air, dengan air. Maksud saya soal kebenaran tadi adalah kadang-kadang ada versinya masing-masing. Tetapi kemudian langkah terakhir yang harus kita lakukan kalau itu menghadapi sebuah jalan buntu misalnya dengan iman. Imanmu kemana? Imanmu bagaimana? Ajaran keselamatan hari ini masih ada dua versi antara ajarannya Calvin dan Arminian. Masing-masing tetap mendasarkan pengajarannya pada Alkitab. Ada dasar firmannya masing-masing. Apakah kita bisa ngomong yang satu salah, yang satu benar? Tidak bisa. Karena masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Aku berdasarkan ayat ini yakin kalau keselamatan itu bisa hilang. Kalau kemudian yang satu berkata keselamatan itu nggak bisa hilang berdasarkan ayat ini. Nah, masing-masing sesuai dengan versinya kan. Apa saya mau ngomong itu salah, itu benar? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena masing-masing berdasarkan Alkitab. Nah, mereka kan dapat, ya bahasa kita kan pewahyuan dari Tuhan bahwa oh ajaran keselamatan itu kayak begini. Ajaran yang satu keselamatan itu kayak begini. Nah sekarang bagaimana? Ya imannya saja. Yang penting benar-benar di dalam Tuhannya. Jangan sampai berkata begini. Karena ada penganut-penganut beberapa yang berkata begini. Atas doktrin keselamatan yang berkata bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Atas penganut ini ada sebagian orang yang jadi salah. Salahnya begini. Wow, keselamatan kan nggak bisa hilang. Berarti berdosa kayak apapun ya nggak apa-apa. Wong keselamatan nggak hilang. Nah ini kan jadi salah lagi. Nah yang begini ini kan yang perlu kemudian ada filternya, perlu banyak sharingnya, perlu banyak belajarnya, perlu banyak bertanyanya supaya tidak salah. Jadi mana yang benar-benar itu adalah hukum Allah dan hukum Tuhan. Nah misalnya nih Bapak Ibu Saudara yang tadi saya kembali ke hal yang terakhir. Pengajarannya ini salah dan salah tenan. Gitu loh maksud saya. Katakanlah contoh. Misalnya saya mengajarkan, oh Bapak Ibu Saudara, mencuri itu enggak apa-apa. Asal yang dicuri itu barang-barang yang kecil. Misalnya begitu nih ajaran saya. Ajaran ini jelas salah. Tapi karena misalnya Bapak Ibu Saudara enggak ngerti, enggak paham soal kebenaran itu, ya saja. Oke, karena gembalaku yang mengajari, aku percaya itu. Kemudian enggak apa-apa, nyolong kecil-kecil enggak apa-apa. Permen nek nyolongi siji ora apa-apa. Nek nyolongi sak toko, nah itu yang dosa, gitu kan. Misalnya loh ini pengajarannya. Ini hati-hati loh Pak. Nanti kalau motongnya enggak pas bahaya ini. Jadi viral nanti saya. Gitu kan karena ini masuk YouTube. Nah, misalnya begitu nih. Padahal itu kan jelas salah. Nyolong itu enggak ada kecil atau gede. Semua yang bentuk nyolong itu salah. Ya, kecuali dalam istilah ada mencuri hati. Ya, itu katanya enggak apa-apa kalau itu gitu ya. Wasus. Sing nom iki wasus iki pisan. Nah, mencuri hati enggak apa-apa katanya begitu. Nah, jemaat jadi nomponya begitu semua. Itu salah semua jadinya. Dosa yang dilakukan oleh banyak orang akibat kesalahan pengajaran. Maka saya selalu minta dukungan doa, selalu saya sampaikan, doakan saya selalu doakan saya. Karena enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Sing mentori saya, sing negur saya sudah enggak ada. Karena enggak ada orang yang tahu saya salah. Kecuali kemudian ada yang tahu misalnya organisasi tahu, Pak Erik ajarnya salah itu. Nah mungkin ada yang bisa negur.
Tapi setingkat saya, para gembala-gembala yang di luar sana juga sama. Kecuali mereka punya mentornya masing-masing mungkin gitu kan. Tapi kalau levelnya sudah paling tinggi, siapa yang mau ngasih tahu kalau salah? Wong dia mengaku dia sudah dapatnya dari Tuhan langsung, mentornya Tuhan langsung, Roh Kudus langsung. Sopo sing ngarwani ngelokke salah? Ora eneng. Enggak ada. Tapi kalau pas salah, ya sudah salah semuanya. Nah itu sempat terjadi. Dan saya mendengar Tuhan ambil dulu pendeta itu. Daripada nanti sesatnya tambah banyak, tambah besar. Ambil dulu, mati muda akhirnya Bapak Ibu Saudara. Muda itu dalam arti tidak umur 30 gitu ya. Tapi intinya belum waktunya sudah diambil. Yang saya dengar begitu. Karena dia sudah di posisi yang paling tinggi menurutnya. Dan yang mentornya langsung Roh Kudus. Lah sapa? Sing iso ngelokke sapa? Roh Kudus. Tapi buat dia Roh Kudus ngomongnya begini. Ya sudah dong, nggak ada yang berani lagi yang bisa menegur dia kalau itu salah. Nah makanya doa panjenengan semua, Bapak Ibu Saudara semua sangat penting dan saya perlukan. Sangat-sangat saya butuhkan. Olehnya mohon dengan sangat, selalu tolong doakan saya. Yang mau doain saya katakan haleluya. Kenapa? Supaya pengajarannya nggak salah. Jadinya nanti dosa keroyokan gitu kan saudara. Semua jadi berdosa. Karena tadi saya katakan, bukan karena nggak tahu kan. Loh Pak, saya kan nggak tahu, saya cuma diajari. Loh, iya. Tapi pengajarannya salah. Loh, saya kan nggak tahu kalau salah. Nggak bisa itu di hadapan Tuhan. Hukumnya ada kok masalahnya, gitu kan. Hukumnya sudah ada jelas. Kalau orang beralasan nggak tahu Pak kalau saya salah, nah itu karena kurang belajar. Gitu kan Bapak Ibu Saudara. Maka harus lebih sering belajar, bertanya, sharing, supaya pengetahuan firman-Nya semakin lebih lengkap, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saya sama Bu Gembala itu sering kali ada seminar apa ikut, supaya pengetahuannya ditambahkan, pengajarannya jadi semakin lebih lengkap. Nah saya akan berhenti sampai di sini, setelah kita akan lanjut minggu depan untuk bagian ayat yang berikutnya. Nah tapi intinya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah dapat sesuatu, bahwa kita ini banyak saksi yang nonton. Jadi ibarat kata tadi, malu kalau mau melakukan kesalahan. Di sisi lain karena mereka support kita, ayo semangat untuk kita hidup jaga kekudusan kita. Amin. Lalu tanggalkan beban semua yang bisa memperlambat kita. Itu adalah harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Katanya mari kita tanggalkan semua beban dan dosa. Dosa itu ada yang pribadi, ada dosa yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah ini yang bahaya. Pelanggaran hukum Allah bisa terjadi di pikiran. Dosa itu bisa terjadi di pikiran. Maka hati-hati dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pikiran. Iki bayar persepuluhan, tapi listriknya wis muni selak mati, piye carane? Bayar listrik wis daripada mati, ora iso nonton YouTube, ora iso nonton TV, gitu, ora iso nonton Piala Dunia, gitu kan saudara. Di pikiran kan, baru mikir itu sudah dosa. Kenapa? Karena persepuluhan itu hukum. Gitu loh saudara. Ketetapannya harus dilakukan. Nah, hati-hati dengan dosa dalam pikiran, apalagi dalam tindakan. Kemudian ada dosa yang kadang terjadi di luar kendali. Tapi ada dosa yang ada dalam kendali. Itu juga perlu diwaspadai. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga hidup itu? Kekuatan untuk kita jaga hidup. Ya minta Tuhan terus. Makanya sering-seringlah berkomunikasi dengan Tuhan. Sering-seringlah kalau bahasa yang kemarin kita belajar itu minum. Sering-sering minum. Sering-sering minum. Jangan cuma seminggu sekali. Jangan. Hanya di gereja saja kita minum air kehidupan itu, sang air kehidupan. Jangan, tiap hari minum. Bahkan tiap hari itu jangan dibatasi, oh ya aku kan udah doa pagi, udah. Gitu kan. Aku kan udah doa malam, udah. Jangan saudara. Kalau memang Tuhan pada akhirnya kasih kesempatan untuk kita, oh ini ngapain? Enggak ada kerjaan. Yang itu sudah selesai, ini sudah selesai, ngurusin itu sudah rampung, ini nganggur, ngapain? Baca Alkitab, sembahyang, nyanyi, nyembah Tuhan.
Itu tanda memang bahwa Tuhan pengen kita lebih dekat dengan Dia. Serius Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap bahwa oh ya ini waktu luang, ngopo? Mancing gitu kan saudara. Ora apa-apa mancing tuh hobi. Tapi nek keseringan mancing terus malah dadi ora tahu sembayang, ya salah. Itu benjolan yang harus ditanggalkan. Gitu loh saudara. Hobi-hobi yang memperlambat. Karena itu sesuatu yang memperlambat. Cirinya cepat itu gimana? Orang lebih suka sering ada dalam hadirat Tuhan. Itu ciri cepat. Tapi kalau masih suka dengan hal-hal yang begitu, walaupun itu tidak salah. Tapi kalau itu memperlambat, ya mending jangan. Lakukan bagian kita secara maksimal. Minta kekuatan dari Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama datang. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lagi. Buka hati saudara dan izinkan Roh Kudus bekerja di hati kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Lagi katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus. Mari sambil buka hati kita di hadapan Tuhan. Sambil buka hati kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan selidiki hati dan roh kita. Manakala mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak kita sadari, biar malam hari ini kita mendapatkan anugerah daripadanya untuk dihapuskan dosa-dosa itu. Tetapi sesuatu yang kita sadari, mari kita akui sama-sama di hadapan Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari nyatakan bersama dengan iman. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan dengan sungguh, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mulai belajar untuk ikut firman Tuhan, bangkit berdiri dan katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari angkat hatimu, katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
sebagai doa, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari nyatakan bersama. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamalah, 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 jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sama-sama yang merindukan Tuhan katakan dengan segenap hati, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur kepada Ya rala marala marala masyana rara. Engkau baik, sungguh Ya rala marala 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 Engkau luar biasa ya Tuhan. Rala masyana makarara marala. Perbuatan Tuhan Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Kami Tuhan. tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan Engkau Puji dan Yesus. hormat kemuliaan, Haleluya, haleluya. pengagungan keperkasaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ya rala masyana marala 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 marala. Surga bumi menyembah-Mu dan pujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Kristus Raja. Shanaya rala bala 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 gaya. Shanaya rala bala 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 gaya. Shikinaya rala bala bala gaya. Shanaya rala bala 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 Ya Rabbah. Mari setiap hati yang mengasihi Tuhan, buka hatimu dengan sungguh-sungguh. Biar Roh Kudus bekerja. Biarlah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, engkau sampai selamanya. Ya Rabbah. Engkau baik, sungguh baik. Engkau luar biasa. Yesus termulia. Haleluya. Ku sembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari.
bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi hati kami yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari tengadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan dengan ini kami nyatakan sebagai doa kami, pujian ini ya Tuhan, demi nama Yesus, ini doa kami kepadamu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan setiap hari kami akan bergerak dalam tuntunan ilahi, sehingga hidup kami terjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Bergerak lagi katakan dengan segenap hati, ini waktumu Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari taruh tangan kanan di dada kita masing-masing. Dan sekarang Tuhan, setelah kami menerima pengurapan-Mu, kami menerima Roh-Mu yang kudus lebih lagi dan berkarya atas kami, memenuhi setiap kami akan bergerak dalam tuntunan ilahi. Tuhan yang akan mengarahkan, menuntun kami sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam ketulusan, dan dalam kemurnian. Dan sekarang Tuhan berikan kepada setiap kami hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau tunduk, hati yang diperbaharui untuk kami lebih peka dengan suara Tuhan. Olehnya ya Tuhan, kepada setiap panca indera rohani kami, aku perintahkan terbuka demi nama Yesus. Setiap panca indera rohani terbuka demi nama Yesus, sehingga setiap kami dapat dengan jelas mendengar suara Tuhan, mendengar petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah lagi dalam kami mengambil keputusan atau salah di dalam kami mengambil langkah, melainkan kami tetap ada di dalam kebenaran yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Berkuasalah Engkau atas kami, meteraikan setiap firman-Mu atas kami semua, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kami mendapatkan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk kami terus ada dan berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi setiap anak-anak-Mu, dan setiap mereka yang sudah mendengar firman-Mu hari ini diberkati oleh Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami atas segala didikan ajaran Tuhan kami akan lakukan bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin.